Halo para magran yang berbahagia, berjumpa lagi dengan suara gue di sini. Di video kali ini, gue akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang perampok bank terbaik di tanah negeri Paman Sam. Film ini berjudul Stolen yang rilis pada tahun 2012 dan dibintangi oleh Nicolas Cage. Dia juga merupakan salah satu aktor yang cukup sering membintangi film Hollywood. Film ini sendiri mengisahkan tentang seorang perampok bank yang baru selesai menjalani masa tahanannya. Namun akibat kesalahannya di masa lalu yang tak kunjung habis, dia harus membayarnya lagi hingga saat ini. Baiklah, matikan lampu, cari posisi mager terbaik, dan mari kita mulai. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria mabuk yang berjalan-jalan gak jelas di malam hari. Saat dia sedang buang air, tepat di depannya satu kompi pasukan FBI yang dipimpin oleh Tim Harlan. Mereka semua sedang berjaga-jaga karena kemungkinan terjadi sebuah perampokan terbesar di kota tersebut. Mereka pun sudah menyabotase kawasan tersebut agar operasi ini berhasil. Kemudian, terlihatlah seorang perampok terbaik tersebut yang bernama Will Montgomery bersama rekannya yang bernama Vincent, Riley, serta Hoyt. Setelah itu, Will serta Vincent masuk dan mulai menjalankan rencana, di mana mereka masuk melalui toko mainan, sementara Riley dan Hoyt berjaga-jaga. Setelah Will dan Vincent berhasil masuk ke ruang berangkas, pasukan FBI pun sudah bergegas ke balik pintu. Namun saat dibuka, mereka telah ditipu dan mendatangi toko yang salah. Menyadari itu, mereka pun segera pergi ke toko yang satunya lagi. Di sisi lain, Will dan Vincent berhasil membobol berangkas tersebut yang berisi emas dan uang senilai $10 juta dan mengambilnya. Sementara FBI mulai mengepung bank tersebut. Setelah berhasil keluar, Vincent bertingkah dengan memukul wajah orang tua. Di situ dia hendak membunuhnya karena dia bisa menjadi saksi mata. Will pun menahannya hingga terjadi pertengkaran kecil. Tanpa sengaja kaki Vincent tertembak. Dengan terpaksa Will menyeretnya hingga ke mobil. Namun uangnya tertinggal. Will pun ingin mengambilnya. Dikarenakan waktu sudah mepet, Hoyt pun meninggalkannya. Tiba-tiba polisi pun datang, tetapi Will berhasil menghajarnya dan kabur. Sayangnya keberadaannya diketahui hingga ia pun dikejar. Setelah pelarian yang rumit dan menegangkan, dia pun terdesak dan memilih untuk menyerahkan diri. Namun saat diperiksa di lokasi tersebut, uang hasil curiannya sudah tidak ada. Kemudian waktu lompat sekitar 8 tahun kemudian, di mana Will sudah bebas dari penjara. Di tengah perjalanannya menuju rumah, dia pun diberi tumpangan oleh Harlan. Di sini Harlan sengaja mendekatinya karena ia masih mengira kalau uang hasil curiannya tersebut masih disimpan Will di suatu tempat. Mungkin dia minta jatah. Setelah sampai, dia pun berjumpa dengan putrinya yang sekarang sudah besar bernama Allison. Sedangkan mantan istrinya sudah menikah di luar kota, meninggalkan Allison seorang diri. Will pun meminta untuk mengobrol dengannya. Saking gugupnya untuk bertemu anaknya, membuat Will menuliskan kata-kata yang ingin disampaikannya saat ia di penjara. Namun di sini Allison sudah tidak terlalu peduli lagi dengan ayahnya yang telah meninggalkannya selama 8 tahun di penjara. Kemudian dia memanggil taksi dan pergi. Setelah itu, Will menemui Riley yang sekarang sudah bekerja di bar dan sedikit berbincang melepas kerinduan. Tak lama kemudian, sebuah telepon berdering dari paket yang diterima Will saat di rumah Allison tadi, di mana penelpon tersebut merupakan Vincent. Will pun terkejut mendengarnya, karena selama ini Vincent telah dikatakan tewas. Penampilan Vincent pun seperti gelandangan saat ini, dan tebak!
Vincent menyandra Ellison dengan menyamar sebagai supir taksi tadi, di mana ia sengaja merencanakan ini semua karena masih mempunyai dendam kepada Will dan meminta bagian dari hasil rampokan 8 tahun yang lalu. Will pun mengatakan kalau dia tidak mempunyai uang itu, namun Vincent tidak percaya dan mengancam jika tidak, Ellison lah yang akan menjadi korban. Terpaksa Will berbohong kalau uangnya berada di kota lain dan akan mengambilnya. Setelah itu, dia masuk ke sebuah tempat dan membius Ellison, serta memodifikasi bagasinya agar kedap suara. Kemudian Will membeli handphone baru dan meletakkannya di sebuah kereta yang menuju kota lain, agar Vincent yang melacak handphonenya mengira kalau Will mengambil uang tersebut, sehingga Will mempunyai waktu untuk mengatur strategi. Setelah itu, Will mendatangi Harlan untuk meminta bantuan. Faktanya, Will telah membakar uang hasil rampokan 8 tahun yang lalu. Karena jika Will tertangkap beserta barang bukti, hukumannya akan lebih lama. Namun, Harlan tidak mempercayainya. Ditambah lagi dengan bukti kematian Vincent yang tewas terbakar beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, Will pun dibawa untuk ditahan. Saat berada di lift, Will menghajar mereka berdua dan memborgolnya. Kemudian mengambil lencana salah satu FBI tersebut. Dia pun secara diam-diam mencari tahu alamat rumah Hoyt. Setelah berhasil mendapatkannya, Will pun langsung pergi. Vincent sendiri terlihat masih berkeliling. Tiba-tiba terdapat satu penumpang masuk. Namun dengan jiwa psikopatnya, dia malah menurunkannya serta memukulinya dan pergi. Ellison pun berhasil menjebol tempat duduk tersebut dan mencoba meraih BlackBerry si penumpang tadi untuk meminta bantuan, tetapi Gatot alias gagal total. Di markas, Harlan melihat pencarian Will tadi, yaitu alamat tempat tinggalnya Hoyt. Untuk itu, mereka pun bergegas pergi ke sana. Kemudian terlihat Hoyt yang baru saja pulang. Saat ia membuka pintunya, Will sudah berada di dalamnya sambil menodongkan senjata dan memukulnya. Akibat sudah meninggalkannya 8 tahun yang lalu. Di sini Will bertanya di mana Vincent membawa anaknya. Awalnya Hoyt tidak mau ngaku, namun setelah dihajar beberapa kali, dia pun jujur kalau Ellison dibawa berkeliling di dalam bagasi taksi. Saat Will melihat jendela, FBI telah datang. Dia pun lengah dan Hoyt menghajarnya. Saat Hoyt membuka pintu, FBI sudah berada di depannya. Dia pun ingin menembaknya, tetapi keburuan dia yang ditembak hingga tewas. Will pun langsung kabur dari tempat tersebut dan berhasil lolos. Di tengah jalan, tanpa sengaja, dia tertabrak oleh taksi. Teringat kalau Ellison diculik dalam taksi, Will pun menyandra supir taksi tersebut untuk mencari petunjuk. Di sisi lain, Vincent diberhentikan oleh polisi untuk diperiksa kelengkapan surat-suratnya. Saat dimintai untuk membuka bagasinya, tiba-tiba Vincent menembaknya hingga tewas. Saat ia menoleh ke belakang, Ellison berhasil keluar dan langsung mengejarnya. Namun sayangnya, Vincent berhasil menangkapnya lagi. Kemudian Will menyuruh bosnya supir taksi yang disandranya tadi untuk melacak keberadaan Vincent dengan menyebutkan ciri-cirinya. Tentunya hal ini bisa dilakukan karena setiap supir taksi bisa terlacak melalui pusat kantornya. Dan didapatilah lokasi taksi yang dikemudikan oleh Vincent. Untuk itu, Will langsung tancap gas ke sana. Setelah sampai, dia pun langsung menciduk supir taksi tersebut, yang ternyata dia bukan Vincent dan nomor taksinya sengaja dipalsukan. Pastinya semua ini sebuah pengalihan yang dibuat oleh Vincent. Tak lama setelah itu, FBI berhasil menemukannya dan menangkap Will. Saat berada di jalan, tiba-tiba teleponnya berdering, yang pastinya dia ditelepon oleh Vincent. Dia pun meminta kepada FBI tersebut untuk mengangkat teleponnya, karena jika tidak, Vincent akan membunuh anaknya. Namun mereka tidak menggubris sedikit pun. Dengan terpaksa, Will mematahkan jarinya agar borgolnya bisa terlepas. Kemudian menghajar polisi tersebut hingga mobilnya terguling. Dia pun berhasil kabur dan mengangkat teleponnya, di mana Will mengatakan kalau dia tidak mempunyai uangnya dan akan merampok lagi untuk menebus Ellison.
Setelah itu, dia pun menelpon Riley untuk menemuinya. Saat berjumpa, Will mengatakan semuanya kepada Riley kalau sebenarnya Vincent masih hidup dan menyandra Ellison dengan meminta uang $10 juta sebagai tebusan. Untuk itu, Will meminta bantuan Riley untuk merampok bank yang mereka rampok 8 tahun yang lalu karena di bank itu terdapat cadangan emas. Kemudian Harlan beserta yang lainnya mendatangi bos supir taksi untuk menanyakan siapa supir yang dicari oleh Will tadi. Dan ternyata mereka menyadari kalau itu Vincent dan dia masih hidup dengan mengganti identitasnya. Di sisi lain, Will dan Riley mengambil beberapa peralatan untuk merampok. Kemudian mereka pergi melalui jalan bawah tanah yang ternyata Will telah memetakannya saat di penjara karena dia bosan. Setelah menyusuri jalan di bawah tanah, mereka pun sampai tepat di bawah emas tersebut berada. Dilanjutkan dengan Will membakarnya dari bawah. Emas itu pun meleleh dan berjatuhan. Dikarenakan bawahnya air, emas itu pun menjadi utuh berbentuk bongkahan. Tanda bahaya kebakaran di bank itu pun hidup. Mengetahui itu, Harlan bergegas ke sana. Setelah sampai, Will telah pergi, dan inilah keadaan di dalam berangkasnya. Kemudian Will dan Riley pergi dari situ. Namun FBI berhasil mengetahui keberadaan mereka dan bergegas menangkap mereka. Saat diciduk ternyata hanya terdapat Riley seorang diri, sementara Will sudah pergi dengan mobil yang satunya lagi. Sungguh sebuah pengalihan yang spektakuler. Kemudian terlihat Vincent berada di tempat yang sudah lama terbengkalai atau disebut tempat netral. Vincent pun menyuruh untuk mengantarkan uangnya ke sana. Di kota, Harlan dan rekannya mulai mencari daerah terpencil atau tempat netral karena mereka yakin kalau Will akan mengantarkan uangnya di daerah tersebut. Setelah itu, Will telah sampai ke tempat yang ditentukan dan berjumpalah dia dengan Vincent. Will memberikan uang tebusan tersebut kepada Vincent, tetapi Vincent tak kunjung melepaskan Ellison dan malah meluapkan amarahnya kepada Will akibat kesalahannya 8 tahun yang lalu. Dia pun menyiram bensin dan berniat membakar mobilnya yang masih ada Ellison di dalamnya. Melihat itu, Will pun langsung menghajarnya walaupun dia sempat terkena tembakan. Api pun mulai menyebar ke mobil. Melihat itu, Will berhasil mendesak balik Vincent hingga tanpa sengaja badan Vincent terkena api. Setelah itu, Will menaiki taksi yang berapi-api tersebut, kemudian menyeburkannya ke sungai. Dia pun berusaha untuk membuka bagasi mobil tersebut. Namun Vincent yang tubuhnya udah medium rare atau setengah masak masih melawannya. Dengan kekuatan sayang anak, Will berhasil menghajar Vincent yang badannya sudah setengah masak itu dan menyelamatkan Ellison. Dilanjutkan dengan menusuk Vincent dan memasukkannya ke bagasi sehingga Vincent meninggal dengan terbakar, tertusuk, dan tenggelam. Will pun sekarat dengan ditemani Ellison di sampingnya. Namun tiba-tiba Harlan datang menggunakan helikopter dan segera menolongnya. Beberapa waktu kemudian terlihat Ellison sedang bersama Riley dan ternyata Will masih hidup. Mereka pun terlihat bahagia dan sedang menjalani kehidupan yang tenang. Tetapi secara diam-diam, Harlan beserta asistennya memata-matai mereka, berharap masih menyimpan sisa emas kemarin. Benar saja, tanpa sengaja, Will menemukan 1 biji batang emas. Will pun berbincang dengan Riley, yang dimana Harlan dan asistennya mendengar mereka. Di sini, Will berniat untuk membuangnya, namun masih ragu-ragu. Tetapi akhirnya Will memutuskan untuk membuangnya. Seketika Harlan dan asistennya menyayangkan hal tersebut. Ternyata bongkahan emas itu tetap berada di meja bersama mereka. Sedangkan yang dibuang Will adalah barang mirip emas tersebut. Karena Will menyadari dirinya sedang dimata-matai. Dan film ini pun tamat.
Baiklah, begitulah kurang lebih jalan cerita film Stolen, di mana kita melihat kasih sayang besar dari seorang ayah kepada putrinya akibat dari sebuah kesalahan di masa lalu. Jika kalian bingung mengapa di sepanjang film ini banyak sekali acara, ya karena di hari itu sedang diselenggarakan sebuah festival. Film ini sih mempunyai jalan cerita yang unik, di mana kita melihat strategi perampokan yang cerdik. Ya, walaupun ujung-ujungnya ketangkap juga, tetapi cukup menegangkan lah. Dengan latar tempat yang sederhana, film ini cukup seru untuk ditonton. Baiklah, sampai di sini, sampai jumpa dengan suara gue di video berikutnya.